Anda bersiap-siap supaya Anda mengawal reformasi kedua ini. Saya yang memulai, Anda yang mengawal. Dan juga kepada masyarakat Indonesia, saya yang memulai dan teman-teman dari aktivis LSM yang memulai. Apa tuh, Bang? Namanya juga contekan, jangan ada kita tahu. Tapi kayaknya duduk deh, lu tinggi soalnya. Udah belum? Ini kita masalah negara dulu ya. Oke, Bang. Hari ini apa, Bang? Hari ini salam merah putih dari pengacara merah putih. Kalau saya udah bicara salam merah putih berarti tugas negara. Jadi hari ini saya mau membicarakan mengenai rekonstruksi yang kemarin. Apa tuh rekonstruksi kasus Ferdy Sambo yang kemarin? Jadi dari hasil analisa kami, ya rekonstruksi dari perkara Ferdy Sambo sebenarnya berjalan baik, tapi kemudian menjadi cacat karena ada keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat yang dilanggar, yaitu adalah tidak diperbolehkannya pengacara korban untuk mengikuti proses rekonstruksi. Padahal pengacara korban adalah punya hubungan hukum dengan perkara Ferdy Sambo, sehingga mereka secara pro justisia seharusnya dilibatkan. Jadi selain pengacara korban, pengacara tersangka, jaksa bisa dilibatkan dalam proses rekonstruksi. Persoalannya mereka dilarang oleh Dirtipidum Pandirian, dan ini adalah suatu kecelakaan sejarah. Karena apa? Karena sebenarnya rekonstruksi itu berlaku dan boleh umum untuk menonton rekonstruksi atau melihat rekonstruksi. Di mana-mana rekonstruksi boleh dilihat oleh siapapun juga. Kalau kemudian persoalannya adalah menimbulkan kerumunan, bisa dibatasi, tapi tetap pengacara korban sebagai yang memiliki hubungan hukum dengan perkara ini harus dilibatkan. Kalau kata Dirtipidum Pandirian bahwasanya tidak ada ketentuannya, saya akan jawab bahwasanya kalau ketentuan tidak ada, kita kembali kepada rasa keadilan masyarakat yang berlaku. Jadi disinilah cacatnya, rasa keadilan masyarakat ini kemudian diabaikan oleh Dirtipidum, sehingga menimbulkan cacat secara rasa keadilan masyarakat. Apakah kemudian rekonstruksi ini bisa berlaku? Jawabannya bisa-bisa saja. Tapi sebaiknya rekonstruksi ini harus dilakukan ulang supaya menjadi fair. Kalau ini tidak dilakukan ulang, menjadi tidak fair. Kalau di sini sudah tidak fair dalam rekonstruksi, kedepannya menjadi tidak fair dalam proses beracara di persidangan, di peradilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan Putri siapa? Putri Chandrawati. Yang bersangkutan Putri Chandrawati sudah dikenakan dipersangkakan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan 338 jungtonya serta 515 selanjutnya lah ya, pokoknya 340 ya, yaitu pembunuhan berencana. Sangat disayangkan sekali ada kefatalan dalam penyidik melakukan penanganan perkaranya si Putri Chandrawati atau yang biasa dikenal Putri Malu. Nggak tahu, saya tahu dari mana itu bisa dikenal dengan Putri Malu. Karena apa? Karena biasanya setiap perkara pembunuhan berencana tersangka itu ditahan, dan seharusnya ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang-barang bukti, ya kan? Dan bisa dikhawatirkan membuat suatu keterangan-keterangan palsu di masyarakat. Makanya sepanjang sejarahnya belum pernah ada kejadian yang fatal ini di mana tersangka 340 itu tidak ditahan, malah bebas berkeliaran. Jadi ini wajib didengar oleh masyarakat Indonesia bahwasanya ada suatu kefatalan dalam penanganan perkara. Memang mengenai penahanan terhadap tersangka adalah kewenangan penyidik. Namun demikian, penyidik tidak boleh juga menjadi otoriter terhadap persoalan penanganan tersangka 340 yang tidak ditahan. Penyidik tidak boleh otoriter, dan seharusnya penyidik juga dalam kewenangan yang subjektif ini harus
melihat rasa keadilan masyarakat. Kemarin dan hari ini kita mendengar masyarakat berbondong-bondong mengecam perilaku dari penyidik yang tidak menahan saudara Putri, siapa tadi? Putri Malu. Ya. Jadi ini adalah kesalahan fatal. Saya lama di Polres Jakarta Selatan. Ada kira-kira 15 tahun saya mendampingi atau ikut serta dalam bagian perbantuan hukum di Polres Jakarta Selatan, bahkan membantu dalam teknis penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Tidak pernah sekalipun tersangka 340 yang sudah dipersangkakan, yaitu perbuatan pidana pembunuhan berencana, itu yang kemudian bebas berkeliaran. Bahkan pelaku penipuan pun ditahan, pelaku nyolong ayam ditahan, pelaku penganiayaan ringan ditahan. Ini pelaku pembunuhan berat berencana malah bebas berkeliaran. Makanya ini adalah suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Dirtipidum. Dalam hal ini tentunya di atasnya adalah Kabareskrim Mabes Polri. Gitu. Nah, ya. Jadi itu dia. Jadi saya dengan ini pengacara Merah Putih dan berupaya mewakili masyarakat Indonesia, siapa tahu ada yang sama pikirannya dengan saya. Kita meminta sekali lagi adalah rekonstruksi yang cacat secara rasa keadilan masyarakat ini bisa dilakukan ulang. Yang kedua, kita meminta saudari Putri Malu, Putri Putri Chandrawati supaya dia ditahan pada hari ini. Yang ketiga, atas kesalahan-kesalahan fatal yang diduga dilakukan oleh Kabareskrim maupun Dirtipidum di mana tidak melakukan penahanan terhadap Putri, kemudian juga kesalahan-kesalahan di mana ada cacat dalam proses rekonstruksi perkaranya Sambo, di mana rasa keadilan masyarakat ini kemudian terluka, di mana si pengacara korban tidak boleh menghadiri rekonstruksi, maka ini adalah mengarah kepada peradilan sesat, ya. Jadi saya minta rekonstruksi ulang. Yang terakhir, tar dulu ada lagi meminta. Oh ya. Yang terakhir saya meminta yaitu Presiden Jokowi. Yang kedua Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, yang ketiga Kapolri dan Wakapolri, ya kan, supaya mereka kemudian menganalisa kinerja dari Kabareskrim dan Dirtipidum yang tampaknya kelihatannya melakukan proses penyidikan yang tidak berdasarkan hukum. Sehingga supaya ini menjadi clear, saya meminta mudah-mudahan atas nama dari wakil dari masyarakat Indonesia juga meminta supaya Kabareskrim maupun Dirtipidum di-off-kan sementara, diganti yang baru supaya penyidikan bisa berjalan baik. Artinya apa-apa yang menjadi celah-celah kesesatan penyidikan bisa diatasi. Jadi saya minta kepada Kapolri supaya Kabareskrim atau Dirtipidum dan atau Dirtipidum supaya di-off-kan sementara atau dinonaktifkan sementara, kalau perlu diganti oleh pimpinan polisi yang lain supaya ini bisa bersih dan tidak ada lagi like and dislike. Mengingat saya bisa menilai adanya ketidaksukaan mungkin adanya ketidaksukaan dari Dirtipidum kepada pengacara korban atau ada hal lain yang sangat rasa-rasanya membuat proses penyidikan menjadi cedera dan cacat. Itu tadi dari saya. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Kapolri supaya atau Pak Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat Indonesia supaya melakukan evaluasi kinerja dari Kabareskrim dan Dirtipidum. Kalau saya sih mintanya supaya mereka dinonaktifkan sementara supaya diganti dengan pejabat yang baru supaya ini penyidikan kembali berjalan baik. Terima kasih dari saya, pengacara Merah Putih. Mudah-mudahan saya juga mewakili rasa dan perasaan masyarakat Indonesia mengenai rasa keadilan, yaitu rasa keadilan yang tercederai membuat kita kemudian akhirnya bisa berkesimpulan bisa tidak mempercayai institusi Polri. Dengan ini mudah-mudahan dari kertas yang kecil ini ada reformasi institusi Polri
ya. Jadi kita mulai reformasi tahap kedua. Dari reformasi pertama adalah reformasi penggantian Presiden Pak Harto, yang kedua adalah reformasi Polri, supaya nanti Polri menjadi bersih. Kalau kepolisian negara Republik Indonesia bersih, tentunya instansi lain dan penegak hukum lain dan juga instansi kedinasan lain akan juga menjadi bersih. Demikian dari saya. Reformasi kedua, kepada seluruh mahasiswa Indonesia, Anda bersiap-siap supaya Anda mengawal reformasi kedua ini. Saya yang memulai, Anda yang mengawal. Dan juga kepada masyarakat Indonesia, saya yang memulai dan teman-teman dari aktivis LSM yang memulai dan juga pengacara korban yang memulai, silakan kita saling bahu-membahu mengawal perkara ini dan reformasi Polri. Demikian juga kepada segenap wartawan atau media-media massa yang rasa-rasanya sudah saya kasih iming-iming 3 triliun supaya ikut mengawal ini juga, ya kan, supaya nanti siapa tahu 3 triliunnya terpenuhi. Saya nggak pernah bercanda dalam hal ini, tapi saya cuma bisa ngasih iming-iming 3 triliun ya. Semoga jangan ada yang ketawa. Terima kasih. Sama-sama. Oke ya. Lanjutan soal pemeriksaan ini, Bang. Angel, oke. Angel enggak? Jangan naik-naik juga. Sekarang beda ya. Dah, no? Ya. Ya. Ya, Bang Olip. Ya. Berarti kemarin seperti tadi pemeriksaan. Pemeriksaan Angel Elga sudah mengarah kepada pemeriksaan Tata Lim dan Bang Oji Saputra lebih detail, dan kita sudah serahkan bukti-bukti transfer. Kemarin kan kita serahkan bukti-bukti WA dan kemudian kita serahkan bukti-bukti transfer uang dari rekening saya kepada rekeningnya Angel Elga. Jadi sudah ada tampak itu aliran dananya. Begitu. Kalau kata Angel Elga sih uangnya diserahkan kepada produser TV, kemudian para programmer TV, kemudian kepada pembantu talent yang lain. Saya nggak tahu itu semua karena saya juga nggak pernah masuk ke wilayah itu. Tapi mudah-mudahan ini juga reformasi dari media infotainment supaya kedepannya jangan orangnya itu aja, ya kan, si RR, si RO, si II kan gitu kan, muter-muter di situ. Sementara artis-artis yang jago yang lain itu nggak pernah bisa masuk TV karena terkena kartel media infotainment. Ini akan saya bongkar. Ini adalah reformasi media infotainment. Dari sini karena Angel banyak tuh. Cerita-ceritanya, bahkan ada bukti-bukti yang memberikan juga, dan ada foto-foto semua dari para pihak yang ada di media infotainment. Oke? Saya sih udah clear ya, tinggal si Tata ini lagi berjalan Tata Lim dikasih 5 pertanyaan, dia udah pusing kepalanya, udah kayak mau mati aja gitu kan. Aduh. Abang berapa pertanyaan? Oh, saya banyak dong. Kalau saya biasa ditanya kan, Anda aja nanya udah berapa pertanyaan ini? Ya kan, dijawab semua kan begitu. Intinya ya sudah, Tata Lim menguatkan cerita-cerita yang saya sampaikan dalam BAP. Masih seputar kronologi atau udah ke bukti-bukti? Ya sudah ke bukti-bukti transferan, kemudian pengakuan dari Tata memang benar demikian. Gitu. Ada juga saya serahkan dolar kepada Angel, ternyata kata Angel buat beli ini ternyata ditukar oleh Angel ke money changer, dimasukin ke rekeningnya, belok. Gitu. Dolar berapa, itu Bang? banyak kan, dolar itu Singapura, Amerika tuh. dolar Amerika dong, kan Singapura nggak boleh, kita pakai dolar Amerika, tapi itu uang lama saya, ngumpulin uang selama 20 tahun jadi pengacara, dolar. Berarti udah habis nih Bang. Dolar didapat, rupiah menanti, bersama kawan sehati, uangnya dibagi, preman, tanah, cengkerweng, judulnya cengkerweng. Aduh, aneh udah serius, ente ngajak bercanda, aneh mana ini ketawa lagi ini kan gitu. Karena udah serius banget ini, gitu. Ini tuh, diinjek aja kabelnya tuh juga, oke? Total kerugian nambah atau gimana? Ya tetap dong, kita kan kalau kita bilang segitu aja, ya kan? Mungkin agak berkurang karena Tata juga pakai rupanya gitu. Tapi kan kita Tata kan dapat fee dari kita memang kan, nggak ada persoalan. Soal gelang kartier itu gimana? Itu gelang kartil juga pusing itu, kita kirimnya 300 jutaan itu gelang kartil, nggak tahu mungkin gelangnya di Blok M Plaza kali itu ya, yang 10 jutaan itu. Tapi dia pakai juga, harusnya kan dikasih kepada produser itu, ternyata dia pakai. Itulah nanti dikonfrontir, makanya akan banyak media-media infotainment yang dipanggil para produsernya untuk klarifikasi, karena ini begitu memalukan dunia infotainment, ya kan? Bilanglah oleh si Angel, dibilang maaf ya Pak Raffi Ahmad ya, sama Pak Ruben, bilanglah si Pak Raffi Ahmad suka begitu juga sama si ini sehingga mereka muncul terus. Itu kata Angel loh ya, bukan kata saya. Angel bilang begitu. Jadi kita harus klarifikasi juga, makanya saya nanti mudah-mudahan Pak Raffi Ahmad juga mau juga untuk
ditanyai, kemudian Ruben Onsu juga mau ditanyai dan begitu kan. Karena si Angel menyebut-nyebut nama mereka. Katanya memang biasa di dunia entertainment begitu. Termasuk Atta Halilintar juga katanya begitu. Sehingga mereka tampil. Ya. Ya. Itu aja yang saya dengar itu dari Angel. 3 orang itu aja. Kalau Ariel Noah itu enggak. Justru Ariel Noah katanya, "Bang, itu kan Ariel Noah kan suka sama saya. Cuman kan saya nggak mau terima cintanya," katanya begitu. "Ariel, lu dicariin Angel lu, katanya lu suka sama Angel, tahu gelap." Makasih ya. Bang, penegasan Bang, ini ada kabar juga bahwa katanya Abang bisa diorbit kan awalnya Bang kronologi. Oh, enggak. Saya nggak pernah begitu. Saya dari awal udah seniman. Saya seniman sejati dari tahun 98, 99, 2000 seniman sejati. Kita orbit pun kita jalan sendiri kok. Buktinya kan saya jalan sendiri, nggak ada orbitan. Itu hanyalah pikiran-pikiran dari Angel saja. Dan saya kan punya misi khusus tersendiri. Ya. Oke, kita masuk yang ketiga. Udah pada selesai belum itu? Belum, ya lanjut. Lanjut ini kalau mau yang ketiga, sesi ketiga. Yaitu besok itu ada, saya udah koordinasi dengan Polres ini penyidik. Ya, mengenai Roni Talapesi. Jadi kan saya melaporkan dia atas dugaan pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE. Jadi saya sudah koordinasi dengan penyidik. Besok dia dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Jadi Roni Talapesi dipanggil besok hari Kamis untuk dimintai keterangan klarifikasi atas dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE yang dimana saya adalah pelapornya. Ya, oke. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Tutup semua. Thank you, Bang.